Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Kali ini masih dengan kasus Vina. Kali ini kabar terbarunya, Peggy Setiawan yang katanya anak dari mantan Bupati Cirebon ya, diinterogasi oleh Oyakuya, dan disitu kayak terbongkar lah settingannya gitu ya. Dan Bu Widya membongkar kalau ijazah asli yang tersebar di masyarakat, ijazah Peggy itu aslinya punya Elis, mengkopi dia. Wah, bahkan tidak terdaftar di Dinas Pendidikan gitu ya. Kita lihat video lengkapnya bagaimana. Sebelum kita ke video, bantu subscribe dulu channel saya yang belum subscribe. Tidak tunggu lama, kita ke videonya langsung. Let's go. Polisi bisa presisi dan akan bisa mengungkap wajib, Mas, ya. wajib. Orang datang ke rumah Oyakuya minta dihipnotis. Saya curiga dengan nomor ijazah tersebut karena tidak terdaftar di satuan pendidikan. Kenapa ya di zaman Jokowi ini para mafia, para manipulasi ya semakin berkembang. Terutama orang-orang DPO kok bisa ijazahnya beli, ya kan? Ijazah beli artinya gini, itu nomor ya, setelah kita amati ya, nomor ijazah tersebut tidak terdaftar di satuan pendidikan. Bagaimana itu? Dan nama nomor kepala dari ijazah tersebut bernama Elis. Artinya mengkopi yang namanya separuh dari nomor itu dong, nomor Elis, ya kan? Sedangkan Elis itu memiliki nomor ijazah itu pada waktu SD, ya kan? Itu pada waktu SD. Jadi drakor di Indonesia ini banyak sekali belum terungkap, terutama ini pengadaan ijazah palsu ya, ijazah palsu. Katanya SD juga disidik jari, yang lainnya belum ya. Masa yang orang itu ya bilang nggak bisa tebus ijazah, tapi dia punya cincin berlian dari Blue Sapphire Sri Lanka, ya kan, dengan total beratnya kurang lebih yang saya lihat 13 karat dengan nilai jutaan. Blue Sapphire Sri Lanka. Ada nggak kira-kira ijazah berapa sih? Cuman Pak Deddy Mulyadi menyerahkan uang untuk penebusan sebuah ijazah tersebut. Ada seseorang ya, matanya itu setengah kaget gitu, ya kan. Harusnya Bapak Deddy Mulyadi yang terhormat, tolong Pak Deddy Mulyadi, kalau kita paham betul nomor urutan ijazah tersebut ya, pengeluaran awal nomor itu, nomor awal dari itu tuh udah di atas tahun 2016, artinya itu bisa dari 2005. Pak Deddy, mohon Pak Deddy amati nomor induknya dari ijazah itu yang bolong-bolong itu. Nomor seri itu bukan nomor seri terbaru. Jadi kalau 2016 kepalanya setahu saya 07 Pak. Setahu saya 07 ya, itu 2017. Ya, itu yang bolong-bolongan itu Pak Deddy. Itu tolong dicek, bisa saja itu orang ini, karena di kita cek itu nomor yang namanya ijazah yang bolong-bolong itu Pak Deddy itu tidak terdaftar di satuan pendidikan, itu aja Pak Deddy ya. Kemudian di pertengahan yang namanya umur bolong-bolong itu kan ada sejenis rahasia dari kelahiran ya, jadi sejenis rahasia dari tanggal kelahiran seseorang itu punya Elis Pak Deddy. Jadi tolong nih Pak Presiden ya, amati semua nomor ijazah tersebut. Boleh buktikan kalian kalau nggak percaya. Nomor yang dari bolong-bolong itu serinya itu beda ya, beda sekali jauh. Itu nomor itu ya dari 2016 ke atas seri
bolongan tersebut ya. Kalau yang asli tidak seperti itu. Mereka itu nggak ngerti ya, bolongan-bolongan itu arti kode. Ya kode itu ya, kode kalian harus tahu. Tapi di pertengahan ada 4 huruf itu ya seri dari tanggal kelahiran. Ya, jadi kalau ada orang ya kaget dengan omongan saya mengenai ijazah palsunya seorang DPO, ya jangan bilang kalau saya bohong pula ngarang-ngarang. Jangan bilang pula kalau mereka bilang saya itu tahu dari seseorang, ya. Jadi saya harap Bapak Dedi menelusuri kembali kode yang dibolong-bolong itu, Pak Dedi. Kode yang bolong-bolongan di ijazah paling atas itu ya Pak Dedi. Itu yang paling menentukan itu di pertengahan itu ada kode kelahiran seseorang, ya. Jadi salam waras aja, semoga Indonesia jauh lebih pintar. Itu aja, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya Mas Uya, saya stitch videonya. Saya sebagai netizen mewakili netizen lainnya yang merasa dikecewakan sama Mas Uya. Mohon maaf, netizen merasa kecewa itu kenapa anak itu tidak dihipnotis pada saat itu gitu. Tapi saya yakin Mas Uya pasti punya alasannya gitu kan, kenapa tidak dihipnotis pada saat itu juga gitu. Nah, kami para netizen ingin tahu alasannya. Tolong penjelasannya dari Mas Uya. Alasannya kenapa, biar kami para netizen tidak salah paham terhadap Mas Uya gitu. Itu aja sih. Terima kasih Mas Uya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi, assalamualaikum Bang Kuya Jen Stitch. Sebentar ya. Rahmadani, anak mantan Bupati Cirebon, yang konon katanya bilang nggak bisa naik motor, ternyata bisa naik motor. Habis gitu dia pernah diinterogasi sama Kuya, dia belajar motor ya kan. Terus dia jatuh, terus mengalami gagar otak ringan. Terus habis itu ditantangin dapat yang dia pakai apa kacamata itu namanya dapat endorse ya. Ditantangin dapat endorse kacamata. Ngomongnya belepotan salah ya. Endorse dulu baru kacamatanya. Ya Ramadhani ya. Bohongnya tuh makin kesini makin pinter kamu. Diajarin ya sama emak ya. Diajarin juga nih. Astagfirullah Bu. Ajarin tuh yang bener Bu. Kalau akarnya aja pembohong gimana dengan rantingnya. Tentunya seperti itu ya kan. Aduh, Kuya saya minta tolong dong. Jangan Anda yang terhipnotis dengan Rahmadani. Mana sih yang katanya dihipnotis kok belum lihat? Kuya di mana, jangan bikin netizen kecewa dong Kuya. Padahal selama ini netizen itu dan seluruh masyarakat Indonesia lagi menunggu kalau Rahmadani ini benar-benar dihipnotis. Terus hipnotis juga tuh Peggy Setiawan Cianjur, anak Bang Cecep ya kan, seperti itu. Terus apa namanya hipnotis juga siapa itu, si Linda, boleh dong hipnotis juga gitu. Yang perlu aja dulu yang dihipnotis. Tolong ya Kuya baik deh. Maaf ya Kuya ya. Oke, itu dia ya interogasinya. Kok makin lama kayak mencurigakan ya, makin menjanggal sekali. Gimana menurut kalian? Coba komen di bawah. Terus sekian video dari saya dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Bye.